Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Pada kali ini kita masuk kepada pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi tema kita pada hari ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, adapun pengertian pandangan hidup itu sendiri merupakan sebuah sistem nilai yang dipilih dan dianut oleh bangsa Indonesia karena kebaikan, kebenaran, keindahan dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia, sehingga dijadikanlah Pancasila sebagai pedoman pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pandangan hidup bangsa itu artinya merupakan suatu sistem nilai yang dipilih dan dianut oleh bangsa Indonesia karena kebaikan, kebenaran, keindahan dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia, sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pandangan hidup suatu bangsa juga merupakan suatu pencerminan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa itu sendiri, yang tentunya diyakini kebenarannya dan menimbulkan suatu tekad, suatu komitmen pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Pandangan hidup itu juga berarti bahwa dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam tentunya mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen, beraneka ragam. Selanjutnya, pandangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau disebut juga dengan the way of life adalah semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila seperti kita sebutkan tadi merupakan pencerminan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nah, pandangan hidup itu juga adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Jadi Pancasila itu kita sebut sebagai nilai-nilai luhur, artinya nilai yang telah ada di dalam bangsa Indonesia sejak dulu kala, yang secara turun-temurun diwariskan, artinya selalu dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah menjalankan nilai Pancasila itu dalam kehidupannya. Nah, pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, jadi fungsi pandangan hidup, di sini artinya dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Jadi tanpa memiliki pandangan hidup, maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakat sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa dunia ini. Jadi tanpa adanya menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, maka bangsa kita ini akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan, baik persoalan yang terjadi dalam masyarakat secara internal maupun persoalan yang terjadi eksternal internasional. Jadi kita akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa ini. Dan ini bisa kita lihat sekarang Jadi kalau kita konsisten, tidak komitmen menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, maka persoalan yang akan muncul tidak akan dapat diatasi dengan baik karena kita tidak menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan
sebagai problem solvingnya adalah Pancasila. Sehingga kita tidak terombang-ambing, ya. Kalau kita menggunakan pedoman dari ideologi lain misalnya, ya tentu belum tentu pas sesuai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita. Kita adalah bangsa yang memiliki ciri khas, ya, mereka nilai-nilai yang telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, persoalan-persoalan bangsa ini insya Allah akan bisa kita selesaikan karena sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya dengan pandangan hidup yang jelas, ya, jelas kita harus seharusnya menjadi pandangan hidup kita itu Pancasila, akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Sarang ayo. Jadi artinya dengan kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, the way of life, menyelesaikan persoalan bangsa kita ini, baik itu persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya yang timbul, ya, dinamika dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ini, ya, perkembangan zaman yang semakin maju, maka itu akan dapat kita selaraskan, dapat kita selesaikan apabila kita menggunakan Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Baik itu dalam persoalan politik, ya, yang paling banyak persoalan di bangsa kita adalah persoalan politik, ya. Tapi kalau tidak menjadikan Pancasila dalam persoalan politik bangsa Indonesia ini, belum tentu akan bisa dapat menyelesaikannya karena tidak sesuai dengan pribadi kita, ya, menimbulkan konflik, perpecahan dan sebagainya. Nah, begitu juga dalam persoalan ekonomi, ya, persoalan di mana berbenturan persoalan ekonomi liberal saat ini, ya. Kenapa menjadi persoalan-persoalan di bangsa kita? Karena kita mempunyai Pancasila sebagai pandangan hidup. Seharusnya kita menjalankan ekonomi kerakyatan, ya, bukan ekonomi free liberalism, ya, ekonomi bebas, ya. Jangan kita menggunakan ekonomi bebas karena belum tentu cocok dengan pribadian bangsa kita. Kita maunya ekonomi kerakyatan, kita maunya ekonomi Pancasila, ya. Itu yang harus kita terapkan, ya, kalau ingin menjadikan ekonomi Pancasila sebagai pandangan hidup, the way of life. Itu dalam kehidupan sosial, konflik-konflik yang muncul sekarang, ya, itu konflik agama, etnis dan sebagainya, ya akan bisa diselesaikan kalau kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman kita, tidak menggunakan ideologi lain dalam menyelesaikan masalah yang belum cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bisa marah saya jadinya, ya. Nah, begitu maksudnya, ya. Dalam persoalan apapun, budaya dan sebagainya, bangsa Indonesia itu telah sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, dengan berpedoman pada pandangan itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya. Nah, kalau kita sudah mantap, berkomitmen, bersepakat, memegang nilai-nilai luhur Pancasila sebagai the way of life, pandangan hidup bangsa, kita pakai, kita terapkan. Dan itulah yang akan bisa jadi modal yang kuat untuk membangun bangsa Indonesia, membangun manusia Indonesia, menuju tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Nah, dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, ya, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Nah, oleh karena itu kalau kita selalu berpegang kepada Pancasila sebagai pandangan hidup, maka tentunya kita akan bisa membangun bangsa Indonesia untuk lebih baik, ya. Tidak akan menghadapi tantangan, dinamika dan sebagainya yang berat, ya, karena tidak sesuainya kepribadian dengan yang kita pakai dalam membangun bangsa Indonesia, baik manusianya maupun bangunan secara fisik. Kemudian pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beragam. Jadi fungsi salah satu menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup itu untuk mempersatukan kita, karena itu adalah jati diri bangsa Indonesia sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kenapa dipakai yang lain? Tidak akan bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi marah saya nih. Baik, kita lanjutkan lagi. Itu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa dampaknya bila tidak memiliki pandangan hidup atau tidak menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Tentu ada dampaknya, ya. Yang jelas tadi sudah dikatakan, suatu bangsa Indonesia akan terombang-ambing. Ini gambar laut, ya, terombang-ambing.
ya, kayak kapal di tengah lautan ya, tidak ada pedoman. Astagfirullah ya, terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan ombak besar yang pasti akan timbul dalam suatu masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara ya, maupun persoalan-persoalan yang muncul dari lingkungan eksternal kita. Itu dampaknya ya, kalau kita tidak berpegang teguh kepada Pancasila sebagai pandangan bangsa Indonesia. Kita terombang-ambing ya, persoalan akan banyak muncul dan tidak terselesaikan. Kemudian apalagi ya kalau dampaknya, yaitu akan mengalami kesulitan dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa dan membangun dirinya karena tidak dapat menjelaskan perkembangan dan kemajuan zaman dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Itu yang sering terjadi ya. Persoalan lain diselesaikan dengan cara yang lain ya. Oleh karena itu peganglah teguh Pancasila sebagai the way of life pandangan. Dan semua harus berkomitmen. Jangan separuh memakai Pancasila, separuh memakai ideologi lain, tidak bisa ya. Kita punya kepribadian tersendiri yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang telah memegang nilai-nilai luhur Pancasila dari dulunya. Nah, nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pandangan hidup itu sudah jelas ya. Kita mempunyai nilai dan jiwa ketuhanan, keagamaan ya, di sila yang pertama. Kita mempunyai nilai dan jiwa kemanusiaan, kita mempunyai nilai dan jiwa persatuan, kita mempunyai nilai dan jiwa kerakyatan, demokratik ya, demokrasi Pancasila tentunya, dan juga kita mulai nilai dan jiwa keadilan sosial sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu diperlukan Pancasila untuk menjadi pedoman bangsa Indonesia, tidak hanya ya diketahui, untuk dihafal, diingat, tapi juga perlu dihayati. Pedoman penghayatan dan pengamalan ya, jadi perlu dipedomani sebagai pandangan hidup, dihayati dan juga perlu diamalkan ya. Jadi penghayatan Pancasila itu harus menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Kemudian dalam penghayatan Pancasila juga mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan hidup akan terasa jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan hidup antara hubungan manusia dengan masyarakatnya. Penghayatan dan pengalaman Pancasila adanya kemampuan dan kemauan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penghayatan dan pengamalan Pancasila juga bertujuan menjadikan nilai-nilai, norma sikap dan tingkah laku yang dijabarkan dari kelima sila dari Pancasila benar-benar menjadi bagian yang satu dan utuh dari cara hidup masyarakat Indonesia. Itu ya. Jadi the way of life, pandangan hidup itu perlu ada komitmen ya, menjadikan Pancasila sebagai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi pandangan hidup bangsa kita yang kemudian dinamakan Pancasila ya, setelah ditetapkan oleh MPR ya, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita ya. Dan sekaligus Pancasila itu harus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah beraurat, berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ialah satu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Dan bangsa Indonesia ini lahir setelah melampaui perjuangan yang sangat panjang ya, memberikan segala pengorbanan, menahan segala macam penderitaan. Nah, bangsa Indonesia ini lahir menurut cara dan jalan yang tempuhnya sendiri, yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita hidup di masa yang akan datang, dan yang secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri. Jadi kita udah ditempa bangsa Indonesia ini untuk membentuk kepribadian sendiri karena perjuangan yang sangat panjang ya,
proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita yang akan dicapai di masa datang, membentuk kepribadian kita sendiri. Nah, sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu. Kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena itulah Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui perjuangan dan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain dengan diilmai oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan besar bangsa kita sendiri. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup bangsa yang berakar dari kepribadian bangsa Indonesia, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bangsa, meskipun dituangkan dalam rumusan agak berbeda, namun dalam dalam undang-undang dasar kita, dalam pembukaan dasar 45 tercantum di dalamnya Pancasila yang dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional. Pancasila selalu menjadi pegangan bersama saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negara dikehendaki oleh bangsa Indonesia, karena sebenarnya ia telah tertanam dalam kalbunya rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ia juga merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Baik, oleh karena itu mari setiap manusia dunia pasti punya pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia yang sama dengan lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu mari kita jadikan Pancasila sebagai pandangan hidup yang sudah kita yakini, yang tentu untuk kita menyelaraskan perkembangan masyarakat yang dinamis, sehingga bangsa Indonesia ini tidak terombang-ambing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.